Jangan ngebut-ngebut ya. Tahu kakaknya jangan ngebut gitu. Nanti ya tahun depan baru mama pergi juga bawa lagi. Tidak pernah lihat begitu bersatu. Ganti bos. Saya mau lawan malas ini kalau olahraga. Pantas banget Kak Imo. Terus juga. Aku mau cerita. Jadi beberapa waktu lalu sepulang jaga sore, aku diguyur hujan yang sangat lebat dan nggak tahu kenapa dalam perjalanan pulang itu aku kayak banyak mikir, terutama tentang masalah obstacle yang sedang aku jalani sekarang. Banyak banget pertanyaan di kepala yang aku selalu ulang. Kenapa? Kenapa hidupku nggak ada perubahan? Kenapa sulit sekali untuk berhasil? Kenapa orang lain gampang mendapatkan apa yang mereka mau, sedangkan aku berusaha pun belum tentu aku berhasil? Kenapa sepertinya setiap hari keadaan selalu maksa aku untuk melupakan mimpiku? Semua pertanyaan yang aku ajukan selalu diawali dengan kata kenapa, bukannya bagaimana caranya. Dan setelah melalui momen overthinking itu, ada satu hal yang aku sadari. Aku punya satu fixed mindset yang dari dulu percaya kalau aku nggak akan pernah berhasil dan aku nggak pantas untuk berhasil. Ini inner voice yang selalu aku ulang-ulang di dalam kepalaku yang secara nggak sadar mempengaruhi aku di dalam menghadapi masalah. Dan itu yang membuat aku tidak melakukan apapun, menunda-nunda atau tidak 100% hadir dalam setiap pekerjaan yang aku tahu dengan jelas bisa membuat aku lebih dekat dengan impianku. Untuk apa berusaha keras, toh aku juga nggak akan berhasil. Aku yang memang punya kepercayaan itu dan selalu bilang tidak ke diri sendiri. Bahkan sebelum mencoba, aku secara sadar dan nggak sadar melimitasi diriku dalam banyak hal. Aku takut dengan potensi yang aku miliki.
Aku takut potensi yang aku miliki bisa mengantarkan aku ke suatu tempat yang baru, di mana aku harus bertemu dengan orang baru dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan itu semua pasti membuat aku gak nyaman. Sehingga sekarang aku lebih suka bermain di zona nyaman. Aku menciptakan masalah yang sebenarnya nggak ada karena aku ngerasa nggak pantas menjalani kehidupan yang aku impikan. Orang bilang begini, kalau kamu percaya, kamu pasti akan selalu mencari jalan. Tapi kalau kamu nggak percaya, yang kamu cari selalu alasan. Kalau kamu nggak percaya, kamu disentil masalah sekecil apapun, kamu pasti akan cepat menyerah. Aku ngerti kalau hal yang paling sulit di dunia ini adalah mengubah mindset. Aku juga merasakan bagaimana sulitnya untuk tidak lagi mendengarkan narasi-narasi di dalam kepala yang sudah dari dulu aku bawa. Bagaimana caranya untuk mengerti bahwa aku bukanlah sepenuhnya apa yang aku pikirkan, dan apa yang aku pikirkan tidak selalu benar. Tapi perubahan itu bisa dicicil kok. Mementaskan diri itu bisa diusahakan sedikit demi sedikit, tapi setiap hari. Bahasa yang kamu gunakan untuk mendeskripsikan masalah yang sedang kamu hadapi menunjukkan bagaimana kamu melihat, menjalani, dan melaluinya. Dan juga sangat mempengaruhi bagaimana kamu menyelesaikan masalah. Semakin kamu bilang ke diri sendiri bahwa sesuatu itu sulit, maka semakin sulit sesuatu itu. Sebenarnya nggak harus 100% percaya. Ragu-ragu itu juga bagian dari proses dan bertumbuh. Dan walaupun nggak ada garansi keberhasilan, separuh dari pertarungan yang sedang kamu lalui itu adalah percaya. Percaya kalau kamu mampu. Hidup itu memang gak adil, guys. Tapi kalau kamu selalu berpatokan pada mindset itu, yang ada malah kadang-kadang apa yang kamu rasa gak adil itu malah jadi kenyataan. Orang yang percaya kalau sukses itu mudah, bukan cuma akan bekerja keras untuk meraihnya, tapi juga memperoleh energi dan hidup dengan kepercayaan itu. Ada satu kejadian yang masih aku ingat sampai sekarang. Waktu itu ada seorang teman yang cerita gimana stresnya dia menghadapi situasi di tempat kerjanya dan juga di keluarganya. Dan responku saat itu aku bilang kayak gini, syukurin aja apa yang kamu punya sekarang. Nggak semua orang bisa berada di tempat kamu sekarang. Banyak yang lebih susah dari kamu. Jangan dipikirin terus, bawa happy aja. Terus responnya dia saat itu dia bilang kayak gini, enggak, jangan pernah nyuruh aku untuk bersyukur. Jangan pernah nyuruh aku untuk berpikir positif. Kamu gak pernah ngerasain apa yang aku rasakan. Kamu gak tahu. Dan kamu gak tahu gimana enaknya berada di situasi itu saat ini. Aku habis dengar itu, aku kayak lama banget merenung. Kayak mikir lagi, kok aku bisa bilang kayak gitu ya ke orang yang nyata-nyatanya hidupnya berantakan, rencananya gak pernah berhasil. Kok aku bisa nyuruh dia? Kok aku bisa nyuruh orang yang berada dalam situasi sesulit itu untuk berpikir positif? Aku juga kalau disuruh berpikir positif saat itu, aku pasti nggak akan bisa. Aku gagal nih. Daripada aku menangis dan menyesali semuanya, lebih baik aku berpikir positif aja. Aku diambil, lebih baik aku berpikir positif aja. Mungkin belum rezekinya. Semua hal yang harusnya aku bereaksi, nggak mendapat ruang untuk disalurkan. Kebanyakan berpikir positif itu malah membuat aku menahan emosi yang harusnya aku salurkan dan harus aku ekspresikan. Dan akhirnya lama-lama jadi bom waktu. Regulasi emosinya nggak ada. Sayangnya dari kecil kita selalu diajarkan kalau ketidaknyamanan itu buruk. Nggak boleh menangis, nggak boleh sedih, cemas, takut, ragu-ragu, dan marah. Dan akhirnya saat berhadapan dengan emosi-emosi yang kita anggap negatif itu, kamu malah lebih memilih untuk mencari bentuk-bentuk kesenangan instan daripada harus menghadapi ketidaknyamanan. Nonton Netflix lebih seru dan bisa buat tertawa daripada harus menangis saat sedih. Rebahan, scrolling HP lebih seru, lebih nyaman daripada harus duduk belajar, yang tentunya bisa bikin kamu stres. Silent treatment daripada harus terlibat dalam suatu konflik dan berargumen. Bertahan dalam satu hubungan yang toksik karena takut sendirian. Kamu gak kejar impianmu karena kamu takut berhadapan dengan penolakan. Instan dopamin gak akan bawa kamu kemana-mana. Daripada disuruh berpikir positif, aku lebih memilih berpikir secara logis, realistis, dan juga jujur. Gak apa-apa kok nangis saat kamu ngerasa bebanmu sudah menumpuk atau kamu ngerasa sedih.
kecewa saat gagal, mengeluh saat harimu berat, dan marah saat boundariesmu dilanggar. Nggak ada yang salah dengan semua itu. Harusnya saat temanku mengeluh pada saat itu, aku bilang kayak gini, ya memang hidup itu berat. Silakan membenci, marah, dan mengeluh sebanyak yang kamu mau. Aku nggak tahu rasanya jadi kamu. Tapi aku di sini buat kamu. Aku nggak tahu detail-detail kecil yang terjadi di dalam hidupmu sehari-hari. Tapi terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Harusnya aku kasih ruang untuk dia mengekspresikan perasaannya saat itu. Daripada nyuruh dia untuk berpikir positif dan bersabar. Berpikir logis itu, aku ngerasa sebenarnya kamu belajar untuk berdamai dengan ketidaknyamanan. Cari uang, mengumpulkan materi, mau sehat, mau berpenampilan menarik, lebih cerdas, lebih bijaksana, semuanya sulit. Jadi wajar kalau kamu mengeluh, wajar kalau kamu ngerasa lelah. Yang nggak wajar kalau lebih banyak mengeluhnya daripada actionnya. Berpikir realistis itu ngajarin kamu untuk melihat dengan jelas apa sih yang sebenarnya masalah yang sebenarnya sedang kamu hadapi di depanmu, bukan narasi-narasi yang selalu kamu ulang-ulang di dalam kepalamu tentang kehidupan yang selama ini kamu jalani. Berpikir secara logis itu membuat kamu sadar penuh kalau harga yang harus kamu bayar untuk kenyamanan adalah ketidaknyamanan. Kamu sadar masalah apa yang sebenarnya sedang kamu hadapi, yang ada di depanmu, dan kamu mau duduk dengan ketidaknyamanan itu. Selama ini kamu stuck bukan karena kamu gak mampu, tapi karena kamu sedang menghindari ketidaknyamanan yang diperlukan untuk tumbuh. Grow dan comfort itu nggak pernah ada di tempat yang sama. Sulit sekali untuk bisa percaya pada sesuatu yang tidak kita lihat karena manusia itu maunya kepastian. Aku kalau disuruh untuk mengubah mindset, aku lebih milih untuk keluar dulu, cari pengalaman, merasakan pengalamannya, baru aku bisa merubah mindsetku, baru bisa pola pikirku berubah. Keluar rumah, ketemu teman baru, berada dalam satu situasi yang baru, berada dalam satu lingkungan yang baru, melakukan banyak hal yang aku takutin sendiri, kayak lebih banyak learning by doing, menantang pikiran dengan melakukan tindakan, dan menempatkan diriku dalam suatu lingkungan yang buat aku gak nyaman, membuat aku mampu melihat dunia secara real dan secara lebih kognitif dan lebih real. Kamu jadi terbiasa untuk melihat dunia sebagaimana adanya daripada bagaimana kamu memikirkannya selama ini. Semakin kamu berteman dengan ketidaknyamanan, semakin banyak hal yang bisa kamu pelajari. Mengambil aksi itu selalu punya dua manfaat. Yang pertama, kamu bisa menyelesaikan apa yang harus kamu selesaikan. Terus yang kedua, itu adalah cara tercepat untuk kamu bisa mengubah mindset atau pola pikirmu. Pengalaman-pengalaman yang kamu lalui itulah yang akan mengubah pola pikirmu. Daripada kamu menghabiskan waktu memikirkan apa yang gak kamu punya, lebih baik berusaha menghadapi apa yang ada di depanmu saat ini. Aku udah pernah bilang gini, aku takut perubahan, tapi aku juga takut kalau di dalam hidupku gak ada perubahan. Aku takut menjadi orang yang stagnan dalam hidup. Aku benar-benar sadar satu-satunya cara untuk bisa mengubah hidup yaitu dengan mengambil aksi. Ide tanpa eksekusi ya tetap ide. Hidupmu hanya akan berubah kalau kamu mulai mengambil aksi, kalau kamu mulai mengambil tindakan, bukannya cuma memikirkan tentang mengambil tindakan. Ini adalah salah satu kepercayaan yang baru-baru ini aku pelajari, kalau ternyata kebanyakan dari masalah kita itu sebenarnya solusinya ada di depan mata kita sendiri, solusinya ada di depan mata. Jadi lakukan apa yang kamu bisa dan yang ada di depan kamu. Kamu tahu nggak yang membedakan orang sukses dengan kebanyakan orang? Orang sukses itu bukannya orang yang bangun setiap hari dengan tanpa ragu-ragu, tanpa cemas atau takut. Orang sukses itu mengerti kalau apa yang mereka pikirkan tidak harus selalu sejalan dengan apa yang mereka lakukan. Mereka bukannya orang yang selalu bangun setiap hari dengan semangat yang membara atau suasana hati yang sempurna untuk bisa memulai sesuatu. Mereka sama ragunya dengan kita, mereka sama ragunya dengan kamu, tapi mereka nggak menunggu untuk berada dalam situasi yang mendukung dulu baru bisa mulai. Hidup itu nggak akan berhenti ataupun stop di saat kamu berdiam diri di tempat atau di saat kamu menunda-nunda. Hidup nggak akan berhenti di saat kamu bingung dan takut. Hidup akan terus berjalan dengan atau tanpa kamu. Di saat kamu overthinking, di saat kamu kebanyakan mikir,
orang sudah mulai. Di saat kamu kebanyakan takut, orang sudah gagal 2 kali dan mulai menyusun rencana yang baru. It's all about action. Kamu nggak perlu semangat setiap hari. Yang penting konsisten, persisten, dan fokus. Konsisten, showing up setiap hari, persisten, bekerja, mengusahakan hal-hal yang kamu bisa walaupun kamu dalam kondisi yang tidak mendukung. Fokus, mengusahakan hasil. Kalau kamu sudah terbiasa menyelesaikan apa yang harus kamu selesaikan tanpa mendengarkan suara-suara berisik yang ada di kepalamu, artinya kamu sudah mulai belajar untuk mendisiplinkan pikiranmu. Disiplin itu guys kayak otot. Semakin kamu latih dia, semakin dia besar, semakin dia kuat. Coba deh biasakan untuk bertanya ke diri sendiri. Setiap kali kamu takut, ragu-ragu, atau malah nggak mau melakukan apapun, tanyakan ini, kira-kira apa kerugian yang bisa aku dapatkan kalau aku tidak melakukan hal ini? Aku mau kamu selalu bilang ini ke dirimu. Aku bukanlah apa yang aku pikirkan, aku adalah apa yang aku lakukan.